Agak terkejut ketengok, berarti enggak semua berarti ya. Ya, terima kasih kepada Tuhan untuk ibadah kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan pada sore hari ini dengan tema hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan. Apa itu hidup dalam persekutuan? Berarti hidupnya selalu diwarnai oleh persekutuan. Kira-kira sudah paham semua ibu-ibu? Oh belum ya. Kalau tadi bilang sudah, berarti ya sudah tinggal nyanyi kita ya kan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari nats yang diberikan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan ayat 25. Hanya 2 ayat, kita akan baca secara bersama-sama, secara serentak. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Jika sudah siap, dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Dari kutipan dari kitab Ibrani, kalau kita lihat dari perikopnya itu adalah tentang persekutuan dan hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, dikutip di sini, marilah kita saling. Berarti kalau dalam bahasa Inggris dipakai istilah each another, satu dengan yang lain. Kemudian supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik? Maka dipertegas di ayat yang ke-25, yaitu dengan cara janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dikhususkan di sini adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Ada pertemuan-pertemuan yang lain tentunya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa ada yang akhirnya membiasakan untuk tidak hadir dalam pertemuan ibadah, bahkan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Ada sesuatu yang salah di situ. Apakah di pertemuannya atau di orang yang menjauhkan diri dari pertemuannya? Tapi di sini dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Berarti ibadahnya menurut saya berjalan dengan baik karena apa? Ada tujuan akhirnya, ada yang dinantikan. Seperti seorang pembicara atau tepatnya dosen yang pernah mengajar saya, orang Amerika, pernah berkata seperti ini. Akhir dari seluruh sejarah adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pengkhotbah tahun 80-an, 90-an awal mengatakan, ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Dan sangat menyedihkan kalau ada orang Kristen tidak ada pikiran, tidak ada kesiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Karena apa? Itulah tujuan akhir perjalanan iman kita. Dan itu ditegaskan di sini, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi, hidup dalam persekutuan berarti memiliki perkumpulan atau komunitas yang berlandaskan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini harus kita ketahui.
Jadi hidup dalam persekutuan itu memiliki perkumpulan komunitas yang berlandaskan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak cukup ada kebaktiannya, tidak cukup didahului dengan ibadah. Tetapi harus dipastikan apakah itu berlandaskan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus atau hanya sebagai tradisi saja. Atau hanya sebagai tradisi saja. Itu harus dibuktikan. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi kalau ibu-ibu lihat ayat 1 dan 2 itu dimulai tentang bagaimana mereka setelah melihat Yesus, bahkan dikatakan meraba bersentuhan dengan Yesus, itu yang diberitakan. Jadi maka dikatakan di sini apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Kita baca kalimat seterusnya 1, 2, 3. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini dia yang ditekankan. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Mau siapapun yang ada di situ, apakah dia punya jabatan agama, jabatan rohani, atau orang biasa, yang menentukan persekutuan itu persekutuan yang hidup adalah jika persekutuan itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Orang bernyanyi belum tentu dia sudah merasakan persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Itu bisa dilihat dari sikapnya. Dan itu bisa diketahui apa yang dirasakannya. Apakah dia hanya bernyanyi? Tapi pikirannya tidak kepada Bapa, tidak kepada Yesus, dan sikapnya tidak ada ketundukan dan tidak ada sikap hormat. Orang bisa bernyanyi sambil motong bawang. Bisa. Orang bisa bernyanyi di gereja sambil balas WA. Tapi saya yakin dia tidak punya persekutuan dengan Bapa. Sebab kalau sampai orang menghadap Tuhan, harusnya dia melepaskan yang lain. Saya sendiri akan merasa bersalah di hadapan Tuhan ketika saya berdoa, pikiran saya itu tahu-tahu bercabang kemana, saya langsung mohon ampun. Karena apa? Saya sudah mendoakan. Yang saya hadapi itu yang agung. Tapi kepikiran saya kemana-mana. Seperti itu. Padahal saya tidak melakukan aktivitas apapun. Apalagi lah kalau orang menggunakan alat komunikasi. Apakah dia bersekutu? Saya katakan tidak. Karena di situ diperlukan sikap. Jadi hidup dalam persekutuan adalah orang yang memiliki persekutuan yang terhubung dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi bisa saja itu perkumpulan bernuansa keagamaan, tetapi perlu diuji apakah itu sudah sampai kepada esensi, pada hakikat persekutuan itu sendiri, yaitu dengan Bapa dan Yesus Kristus. Mari kita melihat 3 hal. Hidup dalam persekutuan harus dimulai yang pertama, memiliki pengenalan akan Allah.
Tidak mungkin kita bisa bersekutu, intim, dekat, erat dengan orang yang tidak kita kenal. Kalau orang tidak kita kenal mendekat, pasti kita jaga jarak. Lalu, kalau kita sudah ada pengenalan dengan Allah, maka kita pasti bisa membangun dan menjaga hubungan seorang dengan yang lain. Mengapa perlu dijaga? Karena kita ini masih punya emosional, punya keperluan secara sosial selain secara spiritual. Kemudian, hidup dalam persekutuan itu perlu komitmen. Jadi tidak bergantung kepada mood, istilah orang sekarang kan, ayo ibadah, aku lagi enggak mood. Walaupun enggak mood, kalau punya komitmen, itu bisa dikalahkan. Tegas. Kalaupun, karena mood itu bisa dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita. Hanya gara-gara goreng ikan gosong, moodnya pasti berubah. Di kantor pun bisa marah-marah. Itu artinya mood bisa dipengaruhi oleh suasana dan suasini. Ya kalau hanya suasana kan di sana gitu loh. Tanpa pengetahuan. Jadi harus memiliki pengenalan akan Allah. Mari kita lihat satu persatu. Hidup dalam persekutuan memiliki pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 6 berkata seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan engkau. Kenapa ini dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah? Karena mereka masih tetap beribadah sesuai dengan aturan agama. Melakukan perayaan-perayaan pada waktunya. Begitu ketat dan begitu detail mereka melakukan ibadah. Tetapi mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Karena mereka tidak mengenal dalam arti apa. Mereka tidak bergaul. Mengenal itu bukan hanya mengenal secara wajah. Tetapi mengenal karena ada hubungan, karena ada komunikasi, dan karena ada persekutuan atau relasi. Mengapa mereka binasa? Karena mereka beribadah ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan bangsa-bangsa lain. Dan orang Israel berulang kali melakukan kesalahan demikian. Ketika terjadi ancaman dari bangsa lain, mereka tidak berseru kepada Tuhan, tapi minta pertolongan dari bangsa-bangsa yang mereka anggap lebih kuat. Itu terjadi karena apa? Karena tidak memiliki pengenalan, karena tidak mengenal Allah. Tanpa pengenalan yang benar akan Allah yang benar, mustahil terjadi persekutuan hidup dengan sesat. Persekutuan saja bisa, tapi persekutuan yang hidup mustahil. Karena apa? Persekutuan itu tidak akan hidup kalau Allah tidak hadir di sana. Dan Allah tidak akan hadir di sana kalau dia tidak dipanggil oleh orang yang dia kenal. Makanya kalau ada kata di Alkitab, aku mengenal engkau, itu bukan knowledge, bukan pengetahuan, tetapi ada persekutuan. Kalau Tuhan berkata kepada, karena aku mengenal engkau. Jadi kita kata mengenal di sini karena ada persekutuan. Kalau kita melihat lebih jelas ayat yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22, dalam percakapan perempuan Samaria, yang disebut perempuan sundal atau perempuan berdosa dengan Yesus di sumur pada tengah hari waktu sepi. Kenapa perempuan ini tengah hari? Ketika orang tidak ada di sana. Rupanya Yesus ada di sana. Ketika mereka bercakap-cakap, salah satu dari percakapan itu apa kata Yesus kepada mereka, kepada perempuan Samaria? Kamu menyembah apa yang tidak
kamu kenal. Kenapa demikian? Karena kita ketahui orang Samaria itu adalah keturunan orang Israel yang kaya mencampur dengan bangsa-bangsa lain. Secara tradisi mereka masih sama dengan orang Israel, yaitu menantikan Mesias. Tetapi penyembahannya tidak benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Allah yang benar yang perlu dikenal oleh semua orang adalah Allah di dalam Yesus Kristus, atau yang menyatakan diri di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar. Semua agama memakai atau menyebut atribut Allah itu hampir sama. Pakai maha kuasa, maha tahu, maha baik, dan lain sebagainya. Tapi apakah yang disembahnya? Saya katakan tidak. Tidak sama. Sama kalau atribut itu kemudian dilanjutkan dengan yang datang dalam Yesus Kristus. Semua orang bisa mengaku yang disembahnya itu maha kuasa, maha tinggi, maha agung. Tetapi Allah yang maha tinggi, maha agung itu sudah pernah menyatakan diri ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Di luar itu bukan. Walaupun kita tetap harus menghormati orang dengan keyakinannya, tetapi kita harus berkata Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Itu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi pengenalan di sini berarti memiliki pengetahuan tentang Allah. Itu tadi sifat-sifat atau atribut itu pengetahuan. Allah itu maha tinggi, maha baik, maha kuasa, maha tahu. Itu pengetahuan tentang Allah yang benar dan memiliki persekutuan dengan Dia. Kalau kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Allah di tempat kita masing-masing, tidak mungkin kita bisa menikmati persekutuan bersama ketika kita berkumpul. Itu harus berjalan bersama-sama. Harus berjalan bersama-sama. Karena apa? Terjadi hubungan. Jadi inilah hal pertama yang membuat orang hidup dalam persekutuan, yaitu mengenal Allah yang disembahnya. Dalam arti memiliki relasi atau persekutuan dengan Dia. Lalu yang kedua, membangun dan menjaga hubungan seorang dengan yang lain. Membangun hubungan, persekutuan, berarti perlu ada komunikasi, tapi perlu juga dijaga. Kenapa demikian? Karena kita ini berbeda satu dengan yang lain. Dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di sini ditegaskan bukan hanya berkumpul, tapi berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya selalu menekankan, kalau segala sesuatu itu kita lakukan atas nama atau dalam nama Tuhan, berarti di situ harus ada sikap penghormatan, dipersiapkan dengan baik. Kepada beberapa kelompok termasuk kepada mahasiswa saya mengatakan seperti itu. Mungkin kamu bisa main musik, mengiringi lagu tanpa latihan. Mungkin kamu bisa sebagai worship leader atau MC tanpa latihan.
Tetapi kalau itu yang kau lakukan, pelayananmu itu bukan persembahan. Itu hanya melakukan kegiatan keagamaan. Karena menurut konsep yang saya tahu, yang namanya persembahan itu dipersiapkan. Yang namanya persembahan itu harus yang terbaik. Kalau tidak, itu bukan persembahan. Kalau katakan itu adalah persembahan, saya mau tambahkan itu adalah persembahan yang cacat. Pasti Tuhan tidak berkenan. Pasti Tuhan tidak berkenan. Waktu dulu awal-awal saya belajar di Jawa Timur, saya tahu beberapa gereja, termasuk dari antara mereka adalah pengajar tempat saya menempuh pendidikan teologi. Kalau pelayan yang bertugas pada hari Minggu atau ibadah lain terlambat datang, meskipun sudah latihan, tidak boleh lagi melayani. Saya pikirnya kayak kejam sekali. Tetapi setelah saya menerima ajaran-ajaran, saya mengerti ternyata yang mereka terapkan adalah kalau kau melayani itu harus kau jadikan sebagai persembahan. Kalau itu persembahan harus dipersiapkan. Kalau engkau persiapkan, persiapkanlah yang terbaik. Dan ajaibnya, mereka-mereka yang tidak boleh melayani karena tidak latihan bukan berarti ngambek, tidak mau melayani lagi. Justru mereka minta maaf. Coba dulu dibuat gitu di persekutuan Lydia. Biar kita tengok dulu ada yang merdandi atau tidak. Ada yang mengerti bahasa Jerman Toba merdandi? Yang tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Yang tahu beritahukan kepada yang tidak tahu. Itu kan konsep memberitakan kabar baik. Dan disitulah saya disadarkan bahwa mereka yang melayani itu sadar bahwa mereka adalah melayani Tuhan. Ketika mereka diindisiplin, mereka tidak jadi menarik diri dari pelayanan, justru mereka memperbaikinya di hari-hari kemudian. Dan saya mengalami itu ketika saya di Surabaya praktek, kami latihan KOR 2 kali untuk persembahan karena 2 kali ibadah. Walaupun sudah latihan 2 kali, kalau sebelum ibadah tidak ikut latihan terlambat sama, tidak boleh ikut nyanyi. Kenapa? Menghormati kehadiran Tuhan. Dalam namaku, kata Yesus. Berarti itu serius. Kalau orang berkumpul dalam nama Yesus, kalau kau serius, Yesus juga serius. Maka dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan hanya menyebut nama Yesus, tetapi dalam nama itu dengan sikap hormat. Dengan sikap hormat. Disinilah kita membangun hubungan dan menjaga seorang dengan yang lain. Yaitu dimulai hubungan vertikal, baru kita menikmati hubungan horizontal. Kalau Tuhan tidak hadir di sana, kita tidak bisa terikat satu dengan yang lain. Jangankan terikat, terkait pun mungkin tidak. Mana lebih kuat, terikat atau terkait? Kalau terkait gampang lepas, tapi kalau udah terikat susah dilepaskan. Dan yang menentukan itu adalah kehadiran Tuhan. Kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan itu berasal dari Tuhan, bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Yang diminta dari kita adalah kesungguhan, ketundukan. Bukan
kemampuan kita karena kita tidak mampu. Saya rasa itulah sebabnya Paulus mengatakan walaupun ini tidak terkait langsung secara dalam hal atau tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi dalam kehidupan rohani secara keseluruhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau tadi Ibu yang MC memberikan kesaksian lalu menyampaikan, ya saya rasa itu keluhan mungkin yang perlu diperbaiki di gereja masih bisa sampai orang seperti itu. Apa yang menyebabkan, saudara-saudara? Apa yang menyebabkan? Kalau mengandalkan Tuhan, kita pasti itu bisa semua diselesaikan. Bisakah itu terjadi? Bisa, tapi itu tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus sampai akhirnya mengganggu hubungan. Maka disitulah bisa dijaga. Bagaimana caranya menjaga? Menyerahkan kepada Tuhan. Karena di sini Paulus mengatakan Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi bukan hanya satu hari, satu periode pelayanan seperti tadi. Ada periodenya kan, mau jadi sintua berapa lama, mulai dari Samas dulu kan, dari sintua jadi poranger. Ya, mana tahu nanti jadi pendeta juga ya. Ya, kenapa tidak? Karena tadi kalau Tuhan kehendaki, walaupun tidak mau saja, pasti kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apakah itu hari Tuhan yang dimaksud adalah eskatologi pribadi ketika Tuhan mengangkat dia, memanggil dia, atau sampai hari kedatangan Tuhan Yesus dalam eskatologi umum, yaitu ketika Yesus memanggil, mengangkat semua orang-orang percaya. Dia akan memelihara. Karena apa? Karena persekutuan ini adalah kehendak Tuhan. Karena persekutuan di dalam namanya adalah pekerjaan Tuhan. Pasti Dia jaga, pasti Dia pelihara. Dan kalau Tuhan yang memelihara, tidak ada yang bisa merusak. Tidak ada yang bisa memecah belah. Jadi kalau ada perbedaan, perselisihan, serahkan semua kepada Tuhan. Saya selalu ingat di tempat ini, di yayasan ini, kalau ada dalam kepanitiaan ketika evaluasi tentang kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan, selalu dikatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau evaluasi berarti sifatnya adalah membangun, jangan sampai sakit hati, jangan menyerang secara pribadi. Karena apa? Pekerjaan yang dilakukan secara kepanitiaan itu adalah tim. Jadi kalau ada satu orang yang melakukan satu kesalahan, jangan terus dipojokkan, sudah disudut dipojokkan lagi. Kasihan bukan? Iya. Harusnya ya disampaikan. Cara menyampaikannya pun harus lembut, harus elok sehingga bisa diterima, diperbaiki di kemudian hari. Hanya kehadiran Tuhan. Akhirnya kita menyadari hal itu. Kenapa ini perlu? Kenapa perlu membangun, menjaga hubungan seorang yang lain? Karena apa? Hubungan itu meliputi hubungan sosial, emosional, dan spiritual. Kalau ada persekutuan, perkumpulan, tidak ada spiritualnya, hanya sosialnya, itu bukanlah persekutuan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 tadi, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, harus ada persekutuan itu secara spiritual. Saya katakan seperti di awal tadi, ada pertemuan-pertemuan rohani judulnya, tetapi isinya hanya melulu sosial.
ibadahnya hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai syarat. Ya, tidak dinikmati. Lebih banyak hiburannya dan lebih lama hiburannya. Apakah salah hiburan? Tidak, karena kita perlu hiburan. Tetapi jangan ketika ibadah orang kemana-mana, waktu hiburan baru serius. Berarti ada yang salah. Di situ hanya terjadi hubungan sosial dan emosional, tapi spiritualnya tidak. Itu sebabnya tidak terjadi pertumbuhan secara iman. Tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pertobatan. Maka perlu dijaga. Bagaimana hubungan spiritual itu bisa terjadi? Seperti yang dikatakan Yesus tadi, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita bisa memiliki perkumpulan komunitas hanya dalam hubungan sosial atau dalam hubungan emosional saja. Tapi kalau kita sudah ada hubungan spiritual, sesungguhnya sosial dan emosionalnya itu termasuk di dalamnya. Karena nggak mungkin kita memiliki persekutuan hanya spiritualnya saja. Tidak mungkin. Kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Perhatikan di ayat itu tadi ada 3 kata apa di situ? Saling. Di situlah letak membangun itu, saling memperhatikan. Jadi kalau tidak ada saling, tidak ada di situ sosial. Artinya begini, secara simpelnya. Pokoknya aku datang ke gereja hanya mau cari Tuhan. Dia datang ibadah, doa, kasih persembahan, dengar khotbah gitu. Sesudah itu dia pulang, tidak mau nyalam siapapun. Tidak mau ngomong dengan siapapun. Loh kenapa? Hanya mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sendiri menghendaki kita supaya mengasihi satu dengan yang lain. Maka saya katakan tadi, kalau sudah sampai kepada hubungan spiritual yang baik, maka sudah tercakup di sana hubungan emosional yang baik dan hubungan sosial yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau perkumpulan itu berhasil membangun hubungan sosial yang baik, emosional yang baik, belum tentu sampai kepada dan tidak menjamin sampai kepada hubungan spiritual. Kenapa? Kalau Tuhan tidak hadir di sana, kalau Tuhan tidak diutamakan di sana, kalau pertemuan itu bukan dalam nama Tuhan. Kalau persekutuan itu bukan persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Ini 2 hal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, dimulai dengan pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga memiliki persekutuan relasi dengan Allah yang benar, baik itu HPDT maupun persekutuan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, saling membangun dan menjaga, memelihara hubungan itu. Yaitu melibatkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika berjalan dengan baik persekutuan secara spiritual itu, sosialnya dan emosionalnya pun akan terjalin dan terjalin dengan sehat. Kalau tidak ada diikat dengan hubungan spiritual, seringkali hubungan sosial ini menimbulkan masalah. Ya. Hanya tidak dapat jambar saja itu bisa jadi masalah. Tapi kalau orang sudah ditentramkan dengan hubungan spiritual, dia tidak akan jadikan itu masalah. Ya. Tapi kenapa ada orang dikatakan dalam ayat itu tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Apa yang membuat mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Kalau pertemuannya sudah benar, berarti dianya yang gak benar. Atau mungkin dia hanya butuh sosialnya sama emosionalnya.
Sehingga bagi dia itu nggak cocok. Ya. Karena itu sudah terjadi zaman Yesus. Kalau ada mujizat, makanan, banyak orang datang. Tapi ketika Yesus hanya khotbah, banyak orang mengundurkan diri. Ya, apakah salah melakukan kegiatan sosial setelah pulang dari ibadah bagi makanan? Enggak apa-apa, saya juga senang. Kalau ada enggak senang, kasih buat bagiannya sama saya. Tapi kalau itu yang membuat saya senang, berarti saya salah tempat. Ya, kalau kita sudah senang dengan adanya hubungan dengan Tuhan, misalnya kita kelupaan, kelewatan dalam hal hak kita secara sosial, kita tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Tapi bersyukur kalau di sini merayakan ulang tahun, mungkin ada yang berulang tahun di bulan ini, tapi kami tidak sebut namanya. Itu mungkin jaga orang yang mau ngambek, kurasa itu ya. Semoga tidak ya. Karena apa? Kalau spiritualnya sudah baik, tidak ada lagi yang demikian. Yang ketiga, yang terakhir, memiliki ketetapan hati atau komitmen. Ini saya katakan tadi. Kalau hanya suasana yang membuat kita lagi suasananya enak, lagi keadaan saya baik, itu bukanlah hidup dalam persekutuan. Dia hanya mengikuti persekutuan kalau situasinya memungkinkan. Maka di sini perlu komitmen. Marilah kita semakin giat melakukannya. Itu dikatakan ayat 25 tadi. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Semakin giat berarti berkomitmen. Dalam Yosua 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Menjelang akhir hidup Yosua, dia melihat kecenderungan orang Israel itu untuk tidak setia. Sehingga dia mengingatkan mereka sekaligus menantang mereka. Dan terakhir dia menunjukkan komitmennya. Dia berkata, saya mengutip hanya 2 ayat dari Yosua 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan ibadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Perhatikan, tulus, ikhlas, dan setia. Ini serius berarti, tulus, ikhlas, dan setia, sekaligus jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan, kepada Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Beribadahlah, jauhkan yang lain. Tetapi Yosua mengatakan, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kita baca bersama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mau hanya kami aja pun, kami tetap beribadah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, bukan soal banyaknya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Banyak pun kalau bukan dalam nama Yesus, Yesus tidak hadir di sana. Jangan saudara pikir seperti manusia, Yesus itu lebih terpikat dengan orang banyak, dia terpikat dengan orang yang serius. Meskipun tidak banyak, walaupun 2 atau 3, kalau memang itu dalam namanya, dia hadir di sana. Tapi kalau banyak pun, kalau itu atas nama orang, karena orang itu terkenal, Tuhan justru tidak berkenan. Ya, karena ada orang berduyun-duyun tapi melihat orangnya. Bukan mengingat Tuhannya, bukan mengingat kasih Tuhannya. Yesus hanya menghargai orang yang berkumpul dalam namanya, berapapun jumlahnya.
berapapun jumlahnya. Maka Yosua di sini berani berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu tantangan berat bagi Yosua, orang yang dipimpinnya. Dia memimpin menerima estafet kepemimpinan dari Musa, satu bangsa. Dia bilang, kalau menurutmu tidak baik, kamu anggap tidak baik, silakan pilih. Tetapi aku dan seisi rumah, ini perlu komitmen. Dengan giat dan berkomitmen dalam persekutuan yang hidup akan memberi dampak positif kepada orang di sekitar kita. Jadi persekutuannya harus hidup. Dan persekutuan hidup harus punya komitmen. Komitmen itu akan benar kalau komitmennya adalah kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu meninggalkan seperti dalam Ibrani ayat 25, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Meninggalkan persekutuan dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi aku tidak. Sekalipun yang meninggalkan itu orang berpengaruh, orang hebat. Kenapa? Karena komitmenku adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dengan giat dan berkomitmen dalam persekutuan yang hidup akan memberi dampak positif kepada orang di sekitar kita. Maksudnya apa? Supaya kalau kita hidup dalam persekutuan, orang-orang di sekitar kita pun boleh melihat dan mereka datang kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan ayat 47. Ini pengalaman gereja mula-mula. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Di situ dicatat, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada di situ gembira dan dengan tulus hati. Di atas dengan sehati. Dengan sehati, dengan gembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 tadi itu, persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus sambil memuji Allah. Jadi tidak ada perkumpulan yang mereka lakukan. Mereka di situ ada hubungan sosial, ada hubungan emosional. Kenapa? Mereka makan bersama. Mereka berkumpul bersama-sama. Tetapi di atas semua itu ada hubungan secara spiritual. Ketika mereka memuji, orang mendengar. Tetapi bukan saja didengar, pujian mereka itu berkuasa menyentuh hati orang-orang. Sehingga di kalimat selanjutnya dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tapi kalau orang di dalam gereja, orang luar mendengar di gereja itu berantem, berselisih, saling menjelekkan, iri hati. Bagaimana? Saya pernah mendengarkan ada satu cerita pendeta Ruyan Hitasoid. Ada orang yang rajin beribadah, tapi rupanya cara hidupnya sehari-hari tidak jadi contoh. Tapi dia suka bersaksi. Suatu kali dia bersaksi dengan semangat. Ada satu jawaban yang sangat mengejutkan dia. Kamu ajak aku ke gereja supaya aku rusak seperti kau, katanya. Kenapa? Dia pikir orang ini rusak dari gereja. Padahal dia yang buat gereja rusak. Kenapa mereka ini disukai? Karena persekutuan mereka baik, sehati, bergembira dengan tulus hati dan
memuji Allah. Mungkin orang ini belum ada kelompok kecilnya. Masih lebih hebat persekutuan Lydia. Sudah ada kelompok kecilnya. Ini belum, masih gereja mula-mula. Tetapi mereka disukai. Dan jumlah mereka bertambah. Jadi ketika kita membangun suatu persekutuan dan hidup dalam persekutuan, maka harus kita perhatikan. Ada hal yang sangat penting saya mau katakan di sini. Orang beribadah itu seharusnya itu bukan soal upah atau hukuman. Atau reward and punishment. Ada orang mau beribadah hanya supaya diberkati, supaya disembuhkan, supaya pekerjaannya beres. Atau takut hukuman. Tetapi ada juga orang karena dia melakukan dosa tidak ada hukuman, dia pikir berarti nggak apa-apa, biasa saja. Ada orang seperti itu. Tetapi karena kita melakukannya dengan ketetapan hati atau komitmen, bukan supaya diberkati, bukan supaya tidak dihukum, segala macam, bukan. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi melakukan perintah itu bukan supaya aku dapat sesuatu, supaya aku sembuh, supaya aku diberkati, tetapi karena aku mengasihi Allah yang telah mengasihi aku dan selalu mengasihi aku. Itu harus dirubah, itu konsepnya. Datang ke gereja supaya. Juga bukan hanya karena sudah diberkati, tapi di atas semuanya itu, karena aku mengasihi Tuhan yang mengasihi. Kita taati perintahnya karena apa? Karena kita mengasihi, bukan karena takut dihukum lagi. Bukan. Kita taati perintah bukan supaya diberkati lagi, bukan. Walaupun pasti akan diberkati. Tetapi karena mengasihi dia. Karena mengasihi dia. Tanpa itu akan sulit kita membuat satu komitmen atau ketetapan hati untuk hidup dalam persekutuan. Akan sulit. Seseorang dapat hidup dalam persekutuan jika ia memiliki persekutuan atau hubungan pribadi yang hidup dengan Allah. Baik secara personal, secara pribadi melalui HPDT dan juga secara bersama-sama. Kalau di dalam ibadah saja sudah berkumpul, saudara tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya enggak yakin saudara bisa merasakan hadirat Tuhan dengan ibadah personal atau pribadi. Kenapa? Karena di sini kita saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan. Sudah ada orang lain saja yang mendukung kita, masih susah terangkat jiwa kita dalam berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apalagi sendiri. Dan itu harus berjalan secara bersama. Akhirnya kita harus sadar, hidup dalam persekutuan adalah memiliki persekutuan dan menghidupinya. Mari kita